Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu touch panel, fungsinya, serta cara penggunaannya. Touch panel atau touchscreen panel KNX adalah perangkat pintar yang menjadi pusat kendali dalam sistem otomasi rumah atau gedung berbasis KNX. Untuk fungsinya, device ini dapat mengontrol berbagai perangkat seperti pencahayaan atau lighting, suhu ruangan, tirai otomatis, dan lainnya dengan satu device ini. Selain sebagai kontrol utama, touch panel juga menampilkan status perangkat secara real time dan juga memungkinkan pengaturan skenario atau scene seperti mode tidur, mode belajar, atau mode santai. Selanjutnya, saya akan menunjukkan seperti apa bentuk device-nya. Jadi ini adalah touch panel 4 inch dari Green Control. Untuk powernya, di sini ada tambahan auxiliary power, bisa dijumper langsung melalui power supply-nya. Kemudian juga untuk warnanya, kita ada di warna hitam, silver, dan coklat. Selanjutnya, kita akan langsung ke pemrograman ITS-nya. Sebelum masuk ke pemrograman, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana wiring diagramnya. Jadi seperti biasa, di sini kita menggunakan switch aktuator dan dimming aktuator untuk outputnya. Kita menggunakan 4 channel, 4 lampu, dan juga untuk dimmingnya kita menggunakan 2 channel, 2 lampu di mobile. Kemudian untuk inputnya, kita ganti menjadi touch panel 4 inch. Jadi kita akan menghidupkan dan mencoba dimmingnya menggunakan touch panel 4 inch. Oke, kita masuk ke program ITS-nya. Kita klik new project seperti biasa. Kita namakan touch panel 4 inch. Create project. Ke area building di sini sebelah kiri. Kita bikin dulu add room-nya. Kita misalkan ruang tamu. Itu klik. Kemudian kita akan menambahkan device-nya. Kemudian kita cari ke Green Control. Jika kalian belum punya database untuk touch panel, switch, dan dimming-nya, nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Jadi device yang kita pakai sekarang adalah touch panel 4 inch, kemudian juga switch aktuator 4 channel, dan juga dimming aktuator 2 channel. Kita klik and drag ke atas. 4 channel dan dimming 2 channel. Oke, kita bisa close di sini. Untuk addressnya sudah otomatis, kita klik dulu yang touch panel. Kita ganti namanya touch panel 4 inci. Kemudian untuk aktuatornya kita ganti switch aktuator 4 channel. Untuk dimmingnya kita ganti dimming aktuator 2 channel. Oke. Setelah sudah, kita masuk ke panel, terus kita akan buat group address-nya. Untuk group address-nya, langsung klik kanan. Kita namakan touch panel 4 inch. Oke. Kemudian di kanan lagi, middle group-nya kita bikin 2. Yang pertama untuk switch. Jadi kita akan menghidupkan lampu di switch aktuator channel A, B, C, dan D. Kemudian juga untuk switch di lampu dimmingnya juga kita tulis dimming. Sini kita tambahkan group address-nya. Kita bikin 6. On off lampu A. Kita copy supaya mudah. On off lampu B, on off lampu C, lampu D. Di sini diganti dimmer A, dimmer B. Jadi untuk fungsi dimming kita bisa on off lampunya, switch, dan kita juga bisa dimming lampu dimmernya seperti itu. Jadi untuk sama-sama switch kita masukkan ke middle groupnya di switch
kita oke. Dan untuk dimmingnya kita klik dan klik kanan lagi, group address kita bikin 2. Kita buat dimming A, dimming B. Jadi kita akan mengontrol lampu dimmer di dimming aktuator. Sini grup address sudah siap. Kita kembali lagi ke atas ke building. Kita double klik di touch panel. Ini tampilan untuk isi dari touch panelnya. Kita ke parameter untuk melihat functionnya. Nah, di sini ada beberapa function. System languages kita ganti ke English. Untuk yang atas bisa kita abaikan. Kemudian untuk set number of key page-nya. Jadi untuk halaman dari touch panelnya maksimal ada di 10 halaman. Sedangkan kita akan membuat 2 fungsi, switch dan dimming, kita hanya membutuhkan 2 halaman saja. Oke, kita bikin 2. Nah, ini untuk beberapa fungsi lainnya. Jadi tidak hanya untuk on off lampu. Di sini juga ada beberapa seperti energy saving, kemudian juga ada laser detection, ada air conditioning, jadi untuk AC, ada music, ada heating, dan juga ada fresh air function. Sementara kita tidak perlu aktifkan. Kemudian di sini ada temperature humidity, kita langsung ke page atau ke halaman 1. Nah, di halaman 1 akan ada 3 area working. Jadi area working ini adalah di touch panelnya ada di bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Jadi untuk satu page atau satu halaman maksimal ada 6 button atau 6 fungsi. Nah, fungsinya dibagi lagi menjadi 3, area 1 atas, tengah, dan bawah. Jadi untuk membaginya, sini ada multi gang. Jadi kalau multi gang dia sama fungsinya seperti rocker pada push button. Jadi kita buat single button. Kalau single button dia akan memecah menjadi left dan right, kiri dan kanan. Untuk value-nya kita bikin switch karena kita akan menghidupkan lampu A. Untuk yang bagian kiri area 1 kita lampu A, untuk yang kanan area 1 kita lampu B untuk switch. Area 2 kita bikin multi gang. Untuk menghidupkan lampu C kita ganti ke switch. Area 3 kita ke multi gang, switch juga. Nah, bagaimana untuk on off dimmernya? Nah, untuk on off dimmer kita ada di page yang kedua. Yang kedua kita bikin multi gang, dimming tetap, multi gang, dimming. Oke. Untuk di dimming ini ada pilihan common, RGB, dan CT. Kita pakai yang common, yang biasa. Untuk slidernya, nah untuk touch panel ini kita bisa menghidupkan dimming aktuator atau lampu dimmernya dengan cara slide. Kita bisa mengusap ya, mengusap layarnya, kita enable. Untuk control value-nya kita pilih delay. Nanti akan ada perbedaan untuk kontrolnya. Oke, untuk value-nya kita toggle. Nah, ini untuk on off-nya. Jadi ini adalah on off untuk dimmer A di sini. Kita bikin toggle. Dia bisa on, bisa off. Oke. Dan book area selection. Nah, ini untuk penamaan di setiap fungsinya. Untuk penamaannya kita bisa pakai nama yang sudah ada, si foyer, hall, parlor, dining room. Di sini kita pilih foyer. Bagaimana kita bisa untuk ganti namanya? Misal kita mau ganti lampu teras, macam-macam segalanya kita bisa pilih user define. Untuk user define nanti ada di tutorial selanjutnya ya, karena menyangkut di software tambahan lagi. Jadi kita pakai nama yang sudah ada di sini. Kita pakai pair. Untuk icon lampunya bisa pakai common lamp. Oke, kemudian kita ke area 2. Sama enable, delay. Supaya ada perbedaan kita ganti ke hall. Kita kembali ke page 1. Kita ke blok 1. Tambah plus. Bagian kiri toggle on off, oke sama.
Di sini tidak perlu diganti. Nah, ini untuk namanya. Karena yang dimming sudah pakai nama foyer, supaya tidak sama ya, kita ganti ke kitchen. Untuk perumpamaan saja, kita yang ini juga ganti ke bedroom. Ini kita ganti ke toilet. Ini kita ganti ke koridor. Nah, setelah semua parameter kita setting, kita balik lagi ke group object. Oke, di sini. Untuk bagian touch panelnya, bagian patch area 1, area 1 sebelah kiri kita akan masukkan untuk menghidupkan lampu A. Kita klik, drag ke sini. Sebelah kanan ke lampu B. Sebelah tengah area 2 lampu C, dan area bawah atau area 3 ke lampu D. Untuk page kedua, halaman kedua, kita cari yang output. Nah, ini output area 1, dimmer on 1 bit. Kita masukkan ke dimmer A, on off, dan bawahnya ke dimmer B. Untuk dimmingnya kita pakai yang 1 byte dimmer value, yang ini output ya. Jadi untuk area 1 ke dimming A, area 2 ke dimming B. Oke. Untuk setting ke switchnya seperti biasa, switch A lampu A, switch B lampu B, switch C lampu C, switch D lampu D. Untuk dimmernya, switch A untuk dimmingnya kita masukkan ke dimming A, switch B ke dimming B. Untuk fungsi dimmingnya kita pakai yang 1 byte karena sama dengan yang ada di touch panelnya. Dia pakai tipe datanya 1 byte. Oke. Jadi kita tarik yang brightness A, brightness B ke B. Oke. Di sini program kita sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal download saja di sini, klik kanan. Kemudian download all. Kita pilih. Karena ini device masih baru, kita harus pencet di programming mode di belakang touch panel. Yang terakhir di dimming activator. Oke, semua device sudah terdownload. Kita akan langsung ke hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil dari program kita tadi. Di sini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Di sini juga ada lampu dimmernya, dimmer A dan dimmer B. Untuk tampilan dari touch panelnya seperti ini. Jadi ini adalah area 1, area 2, dan area 3. Jadi area 1 ini kita bisa pisah atau pecah menjadi kiri dan kanan. Jadi maksimal ada 6 button kalau misalnya diaktifkan semuanya. Untuk yang kitchen command lamp ini kita sudah program untuk menghidupkan lampu 1. Kita coba. Oke, on, off. Untuk yang lampu 2 bedroom sama, lampu 3 toilet, lampu 4 koridor. Kita hidupkan semua. Oke, berfungsi. Kita matikan. Untuk dimmernya kita slide ke kanan. Yang atas ada dimmer A, kita pencet dan kita slide ke kanan seperti ini pelan-pelan. Kita lepas. Kita tarik lagi. Oke, kita turunkan seperti ini. Kita matikan di sini. Ini adalah fungsi on off-nya di sini. Sini. Kita coba untuk on off kan di sini. Oke, dia akan mati. Yang bawahnya sama, kita coba langsung on. Oke,
Oke, kita mainkan dimmernya. Oke, kita lepas. Kita tarik lagi ke kiri sampai mati. Seperti itu. Jadi program kita sudah berhasil. Untuk bagaimana cara mengganti nama-nama ini dan untuk nanti ada skenario atau scene, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi cukup sekian dan terima kasih.